Polres Pemalang mengungkap kasus perampokan truk kontainer muatan garmen kualitas ekspor senilai kurang lebih 1,8 miliar rupiah yang menjadi di Jalan Lingkar Utara, Pantura, Kabupaten Pemalang. Polres Kebumen menggelar kegiatan apel pengecekan pasukan Power on Hand, Kapolda Jateng dan Kapolres Kebumen. Apel ini menjadi antisipasi awal kepolisian dalam keamanan dan ketertiban masyarakat di Kebumen. Kapolresta Magelang, Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Mustafa melaksanakan peduli kesehatan. Kegiatan serupa bakti kesehatan dengan menyerahkan bantuan kursi roda bagi penyandang disabilitas. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joyunika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Polres Pemalang mengungkap kasus perampokan truk kontainer muatan garmen kualitas ekspor senilai kurang lebih 1,8 miliar rupiah yang terjadi di Jalan Lingkar Utara, Pantura, Kabupaten Pemalang pada 26 September 2024 lalu. Sejumlah tersangka telah diamankan dan dilakukan pemeriksaan intensif di Polres Pemalang. Satreskrim Polres Pemalang telah mengamankan 5 orang tersangka berinisial AS 53 tahun, AMY 45 tahun, SS 44 tahun, M 45 tahun, dan F 39 tahun. Sedangkan 6 tersangka lainnya masuk daftar pencarian orang atau daftar pencarian orang. Masing-masing tersangka mempunyai peran mulai dari eksekusi di lapangan, menyiapkan lokasi dan armada bongkar muat, serta membeli dan menjual barang hasil kejahatan. Atas perbuatannya tersangka AS dan AMY dikenakan pasal 365 ayat 2 ke 2E KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Sementara tersangka SS yang diduga mencarikan lokasi bongkar muat dan mencari armada untuk mengangkut hasil kejahatan dikenakan pasal 365 KUHP junto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Selanjutnya tersangka M dan F dicerat pasal 480 ke 1E KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya 4 tahun penjara. Disanggung oleh pelaku ini menggunakan 2 mobil. Ada beberapa tersangka yang sudah kita amankan. Ada beberapa orang juga memiliki tugas masing-masing, mempunyai peran masing-masing, mulai dari eksekusi di lapangan, kemudian menyiapkan lokasi dan armada bongkar muat, serta membeli dan menjual barang hasil kejahatan tersebut. Dalam melakukan aksinya, tersangka AS dan AMY bersama 6 DPO lain menggunakan 2 kendaraan roda 4 untuk menghentikan laju truk kontainer. Kemudian kontainer membawa muatan pakaian garmen dan salah seorang DPO berpura-pura memeriksa dokumen dan meminta supir dan kernet untuk turun dan masuk ke mobil. Kemudian tersangka AS bersama DPO lainnya memasukkan supir kernet ke dalam salah satu mobil, lalu mengikat tangan dan kaki juga menutup mulut dan kedua mata mereka dengan menggunakan lakban. Tersangka MY bersama DPO lainnya membawa truk kontainer ke lokasi bongkar muat yang sudah disiapkan oleh tersangka SS. Setelah bongkar muat dan muatan kosong, tersangka AMY bersama DPO lainnya membawa truk kontainer ke daerah Indramayu di Jawa Barat
untuk ditinggalkan di pinggir jalan. Kemudian begitu juga dengan sopir dan kernet yang dibawa tersangka AS dan DPO lainnya, mereka diturunkan dari mobil di pinggir jalan dekat KPM truk. Kemudian para tersangka membawa muatan tersebut ke dalam truk ke gudang milik tersangka M selaku pembeli yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan tersangka AS. Pemirsa, tim gabungan Polres Pringsewu berhasil membongkar komplotan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang sering beraksi di Kabupaten Pringsewu dan Pesawaran, Lampung. Dalam operasi tersebut, 4 pelaku berhasil ditangkap, terdiri dari 2 pelaku utama pencurian dan 2 penadah. Kapolres Pringsewu AKBP M. Yunus Saputra mengatakan komplotan tersebut terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor milik Halim Perdana Kusuma, warga Pekan Sumber Bandung, Kecamatan Pagelaran Utara. Aksi pencurian terjadi saat korban tengah bekerja di sawah dan meninggalkan sepeda motor beserta ponselnya di dekat area persawahan. 2 tersangka utama yang ditangkap adalah Asrorudin alias Ansor dan Aan Saputra. Keduanya warga Lampung Tengah dan residivis kasus serupa. Asrorudin ditangkap di rumah kontrakannya di Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, di mana polisi menyita barang bukti berupa 1 unit ponsel dan 3 unit sepeda motor tanpa dokumen kelengkapan surat kendaraan. Berdasarkan keterangan Asrorudin, polisi kemudian berhasil menangkap Aan Saputra di Kecamatan Padang Batu, Lampung Tengah, di mana dari penangkapan Aan, polisi temukan barang bukti 1 sepeda motor dan kunci letter T. Kedua pelaku telah melakukan 13 aksi pencurian, 12 di Pringsewu dan 1 di Pesawaran. Itu adalah modifikasi dari perangkat seperti ini, dihaluskan dan ditajamkan, kemudian dia akan dipasangkan dengan pegangan. Jadi ketika ditusuk ke kunci dan diputar, itu akan memudahkan pelaku untuk menonaktifkan mode kuncinya di motor. Pemirsa, usai terlibat tawuran antar pelajar, 4 anak yang kedapatan membawa senjata tajam dan memukul di Pemalang, Jawa Tengah harus berurusan dengan hukum dan terancam 10 tahun penjara. Polres Pemalang memeriksa 15 anak saksi yang masih berstatus pelajar tingkat sekolah menengah pertama menyusul kasus tawuran antar geng yang sempat viral dan membuat prihatin seluruh kalangan masyarakat di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunario menyampaikan, dari 15 anak saksi yang diperiksa, 4 diantaranya ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau APH. Kronologisnya, dari 15 anak saksi yang diperiksa terdapat 4 diantaranya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau APH. Kemudian kami sampaikan bahwa melibatkan 2 kelompok atau geng, yakni dari Kabupaten Pekalongan dan Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Awalnya kelompok remaja asal Comal nongkrong di rumah salah satu anak saksi, kemudian salah seorang ABH mendapatkan pesan melalui media sosial sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat yang berisi ajakan tawaran dari kelompok remaja asal Pekalongan dan Pemalang. Kemudian ABH tersebut menawarkan kepada teman-temannya untuk menjawab tantangan tawuran dari kelompok remaja asal Pekalongan. Kemudian dari kegiatan tersebut kita cek ke lokasi, kemudian sejumlah remaja asal Comal menyiapkan berbagai jenis senjata tajam dan alat pemukul seperti celurit, golok, stick golf, dan stick baseball. Kemudian
kelompok remaja asal Pekalongan langsung berbalik arah dan dikejar oleh kelompok remaja dari Comal yang jumlahnya lebih banyak yang pada saat itu di lokasi. Kemudian kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena kelompok remaja dari Pekalongan pergi meninggalkan lokasi sebelum kejadian tawuran. Dari hasil gelar perkara ditetapkan 4 anak saksi telah menguasai senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dan keempat anak saksi tersebut telah ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Akibat perbuatannya, 4 anak yang berkonflik dengan hukum tersebut dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman penjara selama 10 tahun. Kapolres Pemalang menambahkan pihaknya juga memberikan pembinaan kepada anak saksi yang telah diamankan, didampingi orang tua, guru, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Seluruh anak saksi diminta membuat surat pernyataan yang berisi tidak akan mengulangi perbuatan serupa, diketahui oleh orang tua, pihak sekolah, dan pemerintah desa. Sementara itu, dalam mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas dan mencegah kenakalan remaja, Polres Pemalang dan jajaran Polsek telah menggiatkan patroli pada malam sampai dini hari. Sasaran patroli diantaranya balapan liar, tawuran, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, dan kenakalan remaja lainnya. Dari Humas Polres Pemalang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, operasi Madago Raya tahun 2024 merupakan operasi kewilayahan Polda Sulawesi Tengah yang dilaksanakan dalam 4 tahap dengan 3 bulan pertahapannya. Dalam pelaksanaan tugas ini yang berlangsung dari bulan Juli hingga September 2024, Satgas Operasi Madago Raya berhasil menampai target kegiatan operasi yang telah ditentukan. Dengan melibatkan 253 personel termasuk anggota TNI yang terdiri dari 4 satgas, operasi tersebut awalnya menargetkan 8.754 kegiatan, namun hingga akhir pelaksanaannya berhasil mencapai 11.195 kegiatan. Kaops Madago Raya, Kombes Pol Boy FS Samola menyampaikan dalam Operasi Madago Raya merupakan operasi pemeliharaan keamanan berupa kegiatan deradikalisasi dan kontraterorisme dengan mengedepankan upaya-upaya preemptif dan preventif. Selain itu, Kaops menjelaskan bahwa Satgas Madago Raya juga berhasil mengamankan maupun menerima penyerahan seorang senjata api, bom rakitan, dan ratusan amunisi dari operasi tahap 3 tersebut. Di antaranya adalah 3 pucuk senjata api rakitan laras panjang, 1 pucuk senjata api rakitan laras pendek, 1 senapan angin PCP beserta teleskop, dan berbagai jenis amunisi dengan total 136 butir. Selain itu ditemukan pula 4 bom rakitan yang berhasil diamankan. Kemudian keberhasilan dari Satgas Madago Raya antara lain indikatornya adalah kita mengamankan dan menerima penyerahan beberapa pucuk senjata api, baik itu rakitan maupun organik. Jadi terdata ada 4 pucuk senjata api, kemudian amunisi sejumlah 198 amunisi, dan juga ada 4 unit handak yang bisa kita amankan pada pelaksanaan. Pemirsa, hasil pengungkapan kasus narkotika dan obat-obatan atau narkoba Polres Tebing Tinggi memusnahkan barang bukti narkoba berupa sabu dan pil ekstasi yang digelar di halaman Aula Kamtibmas Polres Tebing Tinggi, Jalan Pahlawan, Kota Tebing Tinggi. Sebelumnya diinformasikan beberapa waktu lalu, jajaran Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi berhasil mengamankan 2 orang tersangka, yakni ES dan SK, warga Tanjung Balai yang membawa narkoba jenis sabu dan pil ekstasi di daerah Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Aek Lebong, Kabupaten Asahan. Kapolres Tebing Tinggi AKBP Andreas
didampingi Kasat Narkoba AKP Wisnu Graha memusnahkan sejumlah barang bukti berupa sabu sebanyak 9.900 gram dan ekstasi sebanyak 29.920 butir. Kapolres Tebing Tinggi mengatakan melalui kegiatan pemusnahan barbuk tersebut diharapkan dapat mengurangi resiko penyalahgunaan narkotika dan bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen bersama memberantas peredaran narkotika. Usai diperiksa Ketua Tim Lab 4 Polda Sumut, AKP Ervani Miranda, Kapolres dan Forkopimda memusnahkan barang bukti berupa sabu dan pil ekstasi dengan cara merebus hingga barang bukti tersebut larut dan dibuang ke saluran limbah. Yang kita lihat bersama yaitu barang bukti sejumlah kurang lebih 10.000 gram sabu-sabu dan 30.000 kurang lebih 30.000 butir ekstasi, di mana kegiatan pemusnahan barang bukti ini tentunya mempunyai dasar dan ketetapan yang pasti dari Kejaksaan Negeri Asahan, dilanjutkan dengan laporan polisi terkait penanganan tindak pidana dimaksud. Adapun di hadapan Bapak Ibu sekalian, ada di belakang kita merupakan dua tersangka dari tindak pidana yang kita proses di Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi, di mana saudara ES dan SG merupakan orang yang diduga menguasai atau memiliki dan membawa barang bukti narkoba jenis sabu dan ekstasi. Pemirsa, sebagai komitmen untuk mengungkap kematian Bayu Adityawan atau BA, tahanan Polresta Palu ditujukan di Polda Sulteng dengan membentuk tim investigasi. BA ditahan sejak tanggal 2 September 2024 dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Namun meninggal dunia dalam masa penahanan setelah dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. DVM ini sendiri saat ini Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho mengungkapkan Polda Sulteng telah mengambil alih penanganan kematian BA dari Polresta Palu. Polda Sulteng telah membentuk tim investigasi yang terdiri dari penyidik di Treskrimum, penyidik berpengalaman internal atau Paminal, serta tim Bid Propam Polda Sulteng. Sementara itu di Reskrimum Polda Sulteng, Kombes Pol Parojahan Simanjuntak mengungkapkan kepolisian telah melakukan penyidikan penyeluruh termasuk olah TKP dan memeriksa 20 saksi. Hasil penyidikan sementara mengidentifikasikan adanya penganiayaan oleh Bribda CH dan Bribda M terhadap BA. Keduanya dijerat pasal KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Sebagai bentuk transparansi dan keseriusan dalam menangani kasus tersebut, Polda Sulteng telah melayangkan surat undangan kepada Kompolnas untuk ikut serta memantau penyidikan. penyebab kematian dari almarhum. Pemirsa, Polres Kebumen menggelar kegiatan apel pengecekan pasukan Power on Hand atau POH Polda Jateng dan POH Kapolres Kebumen. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda berikut ini.